Ketika sedih, marah, tekan, pendam, pokoknya pura-pura happy, ya, tersenyum terus, ya. Apalagi kalau misal di kantor, misal, ayo senyum SOP, pokoknya harus senyum terus ya. Ya, kita sebagai biasanya bertemu dengan customer atau apa kan kita, wah, ayo pokoknya harus senyum-senyum gitu. Tekan, pendam itu poin kedua yang kita juga perlu waspadai dalam proses ini. Halo sahabat Nova, saya Aji Santoso Putro. Kita akan ngobrol bareng tentang self healing. Don'ts-nya dulu ya. Beberapa hal terkait tren hilang-healing ini, ya, atau kalau saya orang Jawa saya bilang healing tresno jalaran saka kulino. Di mana sebenarnya kan witing tresno jalaran saka kulino. Don'ts-nya sebenarnya kan salah kaprahnya healing itu berarti persoalan jalan-jalan, persoalan liburan, persoalan makan enak. Sehingga ada 4 don'ts sebenarnya. Yang pertama adalah ketika kita menyikapi pikiran dan perasaan yang terluka atau batin kita terluka, pikiran perasaan nggak nyaman itu, kita cenderung meluapkan. Salah satunya bisa di sosial media, kita lalu marah-marah di sosial media sehingga ada istilah kan yang kalau di sosial media itu terutama di Twitter kan, ayo di spill gitu. Jadi kayak ngomongin keributan, keramaian. Jadi ketika marah, ketika sedih, kita berusaha meluapkannya. Dar, banting meja, banting pintu. Pokoknya apa-apa dibanting ya kalau kita marah misal. Meluapkan itu don'ts. Ya, itu sebaiknya dikurangin lah. Kalau nggak bisa dihentikan, dikurangin. Yang kedua adalah sebaliknya, antitesanya, tekan, pendam, disupres. Ketika sedih, marah, tekan, pendam, pokoknya pura-pura happy, ya, tersenyum terus, ya. Apalagi kalau misal di kantor, misal, ayo senyum SOP, pokoknya harus senyum terus ya. Ya, kita sebagai biasanya bertemu dengan customer atau apa kan kita, wah, ayo pokoknya harus senyum-senyum gitu. Tekan, pendam itu poin kedua yang kita juga perlu waspadai dalam proses healing. Yang ketiga adalah, ini yang menarik, mungkin sahabat Nova termasuk saya juga ahli di jurus ini, yaitu pengalihan. Nah, sedih, selesaikan dengan makan, pokoknya ya, ngemil. Stres kerja, selesaikan dengan liburan, traveling. Atau ada masalah, selesaikan dengan shopping. Ya. Habis shopping, tambah overthinking, tambah pusing karena tagihannya banyak. Nah, pengalihan ini yang sering diartikan sebagai healing selama ini kan. Padahal itu termasuk yang perlu diwaspadai. Termasuk juga ada yang ketika baru nggak nyaman batinnya, lalu larinya di sosial media. Ya. Jadi terus misal di sosial media nge-repost, nge-tweet, atau bikin konten-konten yang bijak. Nah, itu termasuk pengalihan juga itu. Barangkali termasuk saya itu termasuk pelarian. Tuh ya, itu 3. Nah, satu lagi adalah reframing atau berusaha ngutak-ngatik pikiran supaya nyaman. Contohnya gini, misal mengalami kegagalan. Lalu kita ngutak-ngatik pikiran kita, gagal adalah sukses yang tertunda. Wah, kan kelihatan nyes di hati. Ya. Ini saya sebut dengan psikologi pok-pok, ya, dipok-pok, ya, ketika mengalami kejadian pahit, gagal adalah sukses yang tertunda. Atau misal saya dulu waktu pacaran putus gitu dengan mantan, terus saya berusaha pok-pok hati saya, bilang perpisahan adalah pintu pertemuan dengan orang yang lebih baik selanjutnya gitu. Sampai teman saya bilang, "Ji, sadar. Lawong yang jelek aja tinggalin kamu, apalagi kamu nggak ada yang baik."
Nah, itu mak jelek dan saya terbangun sadar, oh iya iya gitu. Gitu. Itu adalah 4 hal yang sebenarnya perlu kita waspadai. Wah, tapi Mas, saya itu sering banget melakukan itu ya Mas, empat-empatnya itu atau beberapa di antara 4 itu. Ya lakukan aja, cuma sadari, ingat, itu adalah refreshing. It's not healing. It's just refreshing. Ya hidup ini kan ada kalanya pelarian toh ya nggak apa-apa. Cuma sadari itu bukan pemulihan. Ya. Setelah melakukan pelarian, tetap upayakan melakukan proses pemulihan karena itu berbeda. Kalau yang disarankan dilakukan ya ada beberapa. Pertama adalah bekali diri kita dengan ilmu-ilmu kesehatan mental, ilmu-ilmu pemulihan batin. Baca artikelnya, ya paling simpel kan itu, cari-cari di Google artikel, baca nova, nah, ya kan? Atau bisa dengerin podcast, nonton video di YouTube terkait dengan mental health, terkait dengan pemulihan batin. Ya. Ikuti seminar, workshop, ya. Atau bisa juga konseling. Itu adalah upaya-upaya yang bisa sedikit demi sedikit kita lakukan secara berproses.